Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahidul ahad, al-fardu samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sholatan wa salaman ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'. Pertama-tama, tak lupa dan tak hentinya puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Salah satunya Allah telah menciptakan tulisan, sehingga dengan hal itu kita bisa memperkaya dan memperluas ilmu serta wawasan yang kita miliki. Salawat dan salam tak henti-hentinya kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari lembah kebodohan kepada alam yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Reza Furkanza, nomor induk mahasiswa 20107030 dari program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresensi sebuah buku karya fiksi yang merupakan sastra berbentuk novel dengan judul Selamat Tinggal. Buku Selamat Tinggal ini merupakan karya yang ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Memiliki tebal 360 halaman dengan ukuran 20 cm. Buku yang saya pegang ini merupakan cetakan keempat yang diterbitkan pada Desember 2020 silam. Buku ini dijual seharga 85.000 di Pulau Jawa dan harga Rp93.500 di luar Pulau Jawa. Selanjutnya kita akan membahas tentang biografi penulis buku ini. Buku ini ditulis oleh Terelie. Terelie sebenarnya merupakan nama pena dan nama penulis aslinya adalah Darwis. Terelie merupakan penulis yang sangat terkenal di Indonesia. Telah memiliki banyak karya, di mana banyak dari novelnya merupakan novel yang sangat bestseller di Indonesia. Terelie dilahirkan pada 21 Mei 1979 di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Dia merupakan anak keenam dari 7 bersaudara. Memulai pendidikannya di SDN 2 Kikim, Sumatera Selatan. Kemudian beliau melanjutkannya di SMPN 2 Kikim, Sumatera Selatan juga. Kemudian beliau menempuh pendidikan SMA-nya di SMU 9 Bandar Lampung dan melanjutkan pendidikan tingginya di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sampai sekarang, menulis merupakan hobi yang sangat digemarinya, karena sampai sekarang beliau masih merupakan salah seorang akuntan di salah satu perusahaan. Mengenai kehidupan pribadi Terelie, sangat sedikit informasi tentang hal itu, karena nampaknya Terelie tidak ingin terlalu mengekspos kehidupan pribadinya. Pada suatu kesempatan, beliau pernah mengatakan, biarlah buku-buku saya yang menjadi selebritis, bukan saya. Pada kesempatan yang lain, beliau juga pernah mengatakan, menulislah karena kalian memang benar-benar ingin menulis, jangan menulis karena kalian ingin terkenal. Begitu ungkapnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang isi buku ini. Buku ini bercerita tentang seorang tokoh utama bernama Sintong Tinggal. Sebagaimana novel-novel Terelie yang lain, beliau selalu menggunakan nama-nama yang sangat unik. Salah satunya Sintong Tinggal. Tinggal merupakan kata-kata yang sangat jarang dan bahkan tidak pernah kita dengar ada orang yang menggunakan kata-kata itu di dalam nama. Sebenarnya kata tinggal merupakan kata yang sangat unik, di mana tinggal memiliki dua makna yang sangat berlawanan. Tinggal bisa berarti menetap, juga bisa berarti tinggal untuk pergi. Kata-kata yang sangat unik, tetapi novel ini tidak hanya membahas tentang nama tersebut, lebih membahas tentang bagaimana cerita Sintong Tinggal. Sintong Tinggal merupakan salah satu mahasiswa di Fakultas Sastra, salah satu universitas ternama di ibu kota. Dia merupakan mahasiswa abadi karena sudah selama 7 tahun tidak juga berhasil menyelesaikan skripsinya. Selain sebagai mahasiswa, Sintong juga bekerja sebagai pegawai toko buku bajakan. Sebenarnya dia sangat tidak ingin melakukan pekerjaan ini, akan tetapi karena uang kuliah dan biaya kehidupan sehari-harinya ditanggung oleh pamannya, yaitu Pak Ali Maman, dia dengan terpaksa harus bekerja sebagai penjaga toko buku bajakan milik Pak Ali-nya tersebut. Sebenarnya Sintong Tinggal merupakan mahasiswa yang sangat keren, karena dia sangat produktif menulis, bahkan tulisannya sangat sering dimuat di koran-koran nasional. Akan tetapi, hal tersebut berubah sejak tahun kedua kuliahnya.
Dia menyukai salah seorang gadis di SMA-nya, yaitu Mawar Terang Bintang. Selama 2 tahun, mereka sering berkirim-kirim surat dan mengobrol di media sosial. Akan tetapi ternyata Mawar Terang Bintang malah menikahi pria lain, yang membuat Sintong Tinggal sangat-sangat patah hati. Sejak hal itu, dia yang tadinya sangat produktif berubah menjadi orang yang sangat malas-malasan. Bahkan kuliahnya tidak terselesaikan. Sebenarnya dia bukan tidak bisa menyelesaikan skripsinya, akan tetapi dia hanya tidak pernah benar-benar mengerjakannya. Kemudian dia bertemu dengan salah seorang gadis bernama Jess. Sejak bertemu dengan Jess inilah hidupnya yang tadinya sangat kelam kembali berubah menjadi dipenuhi warna. Kemudian suatu hari Sintong menemukan sebuah buku kuno di percetakan lama. Buku tersebut merupakan buku yang sangat berharga karena ditulis oleh salah seorang penulis terkenal yang tenggelam dan hilang dalam sejarah literasi nasional. Buku tersebut ditulis oleh Sutan Pane. Sutan Pane merupakan penulis yang sangat pemberani, penulis yang sangat jujur dan netral. Beliau tidak segan mengkritik pihak kanan, juga mengkritik pihak kiri. Bahkan diceritakan bahwa Presiden Soekarno sekalipun pernah bungkam akan argumen-argumen yang diberikan oleh Sutan Pane. Akan tetapi, Sutan Pane tiba-tiba menghilang seminggu sebelum kejadian pemberontakan pada tahun 1965. Hilangnya Sutan Pane inilah yang kemudian menjadi misteri yang sangat besar, sehingga Sutan Pane sering dilupakan, bahkan tenggelam dan tidak muncul lagi di dalam sejarah literasi nasional. Hal inilah yang kemudian diangkat oleh Sintong Tinggal sebagai bahan materi dalam skripsinya. Hal tersebut sangat didukung oleh Pak Dekan yang merupakan dosen pembimbing dari Sintong Tinggal. Maka dimulailah pencarian terhadap mengapa Sutan Pane menghilang pada saat itu. Sintong mulai mencari banyak narasumber, mulai mengkaji clipping-clipping yang pernah dimuat mengenai Sutan Pane, juga menemui orang-orang yang pernah berjumpa ataupun mengenal Sutan Pane. Hingga akhirnya nanti Sintong berhasil menemukan dan memecahkan misteri tersebut, dan dia akhirnya berhasil diwisuda pada tahun ke-7 kuliahnya. Dia juga kembali menjadi mahasiswa yang sangat produktif, menulis, dan banyak tulisannya yang kembali dimuat di artikel dan koran nasional. Akan tetapi, terlepas dari cerita yang disajikan, dari segi konten sebenarnya buku ini memuat tentang isu buku bajakan, di mana pada pertemuan Zoom meeting beberapa waktu lalu, Terelie mengatakan bahwa sebenarnya novel ini murni keluh kesah dirinya tentang orang-orang yang sering membajak serta orang-orang yang sering menikmati barang bajakan tanpa memikirkan bagaimana nasib penulis. Beliau mengatakan bahwa jika terlalu banyak barang yang dibajak, maka makin lama penerbit akan semakin bangkrut, dan hal itu akan menyebabkan literasi bangsa kita akan sangat menurun. Oleh sebab itu, di buku ini dimuat berbagai macam sindiran terhadap para penikmat buku bajakan. Bahkan hampir semua tokoh yang ada di dalam buku ini pernah bersinggungan dengan barang-barang bajakan. Seperti Sintong Tinggal yang merupakan penjaga toko buku bajakan, juga ada temannya yaitu Adam yang merupakan pemilik website film bajakan. Juga ada teman-temannya yang lain yang selalu bersinggungan dengan barang-barang bajakan. Fenomena bajakan sudah menyebar sangat luas di negara kita. Oleh sebab itu, Terelie ingin mengatakan bahwa hal tersebut harus segera diputus, karena hak dari penulis ataupun pemilik barang yang asli sangat terganggu dengan hal itu, di mana penulis tidak mendapatkan royalti dari adanya buku bajakan. Juga pemilik buku bajakan juga tidak pernah membayar pajak akan hal itu. Mirisnya lagi, bahkan aparat yang harusnya menegakkan hukum akan hal itu, di novel ini diceritakan bahwa mereka malah membantu industri tersebut. Sangat miris. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Menurut saya, buku ini memiliki sangat banyak kelebihan, baik dari segi fisik maupun dari segi konten yang disajikan di dalamnya. Dari segi fisik misalnya, buku ini menggunakan kertas yang sangat bagus, dengan cetakan dan tulisan yang sangat bagus pula, menggunakan tidak terlalu banyak spasi yang sangat mudah untuk dibaca. Dari segi konten juga buku ini, seperti novel-novel Terelie yang lain, tidak hanya menyajikan cerita semata, akan tetapi juga terdapat banyak sekali edukasi di dalamnya.
Buku ini sangat cocok dibaca untuk orang-orang yang ingin menjadi penulis, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali edukasi tentang kepenulisan. Buku ini juga sangat cocok dibaca bagi kalian yang cinta pertamanya pupus. Juga bagi kalian yang sering mendaki juga sangat cocok, karena di dalamnya juga dijelaskan dan diedukasikan tentang pendakian dan sebagainya. Sebagaimana novel-novel Terelie yang lain, buku ini bukan hanya sekedar tulisan. Menurut saya, buku ini seperti memiliki jiwa di dalamnya, di mana ketika saat kita membacanya, kita dapat merasakan bagaimana situasi yang terjadi saat itu. Kita seolah-olah masuk ke dalam cerita dan menyaksikan langsung adegan-adegan yang terjadi di dalamnya. Kita seakan bisa merasakan bagaimana emosi tokoh yang disajikan di dalam buku ini. Jika mengenai kekurangan, sepertinya saya berpikir bahwa tidak ada kekurangan di dalam buku ini. Hanya saja buku ini menggunakan alur yang maju mundur, di mana hal tersebut tidak cocok bagi kalian yang tidak terlalu menyukai alur maju mundur, dan bahkan bagi kalian yang memang tidak menyukai hal itu bisa membuat sedikit pusing dan ribet dalam membacanya. Akan tetapi terlepas dari hal itu, buku ini tetap saja memiliki sangat banyak kelebihan, memiliki jiwa di dalam penulisannya, dan bukan hanya sekedar huruf-huruf yang diketik dan sebagainya. Sebelum mengakhiri hal ini, saya akan membacakan salah satu ungkapan yang sangat saya sukai dari buku ini. Di dalam buku ini dituliskan, di bagian akhir buku ini dituliskan salah satu ungkapan yang sangat-sangat bermakna menurut saya. Di sini dituliskan, kita tidak pernah sempurna. Kita mungkin punya keburukan, melakukan kesalahan, bahkan berbuat jahat kepada orang lain. Tapi beruntunglah yang mau berubah, berjanji tidak akan melakukannya lagi, memperbaikinya dan menebus kesalahan tersebut, berani mengucapkan selamat tinggal. Mari tutup masa lalu yang kelam, mari membuka halaman yang baru. Jangan ragu-ragu, jangan cemas, tinggalkanlah kebodohan dan ketidakpedulian, apalagi pura-pura bodoh, bebal, keras kepala, tidak peduli saat nasihat tiba. Ucapkanlah selamat tinggal kepada sifat membantah pada kebenaran. Selamat tinggal kepada selalu berkata tidak pada kejujuran, serta suka sekali berseru tapi, dan tapi. Tidak ada yang bisa menjamin perubahan akan mudah. Boleh jadi situasi malah semakin sulit, tapi ingatlah nasihat agama. Barang siapa yang hendak berubah menjadi lebih baik, maka apapun kemalangan yang menimpa berikutnya, semua adalah kebaikan baginya. Dia senantiasa bersabar dan melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kita bisa memperbaiki semuanya. Bagaimana memulainya? Mulailah dengan mengucapkan kalimat itu kepada diri kita. Ucapkan dengan gagah. Selamat tinggal semua keburukan masa lalu. Selamat tinggal semua kebodohan dan ketidakpedulian itu. Sungguh, selamat tinggal dan selamat datang revolusi. Ungkapan yang sangat bermakna menurut saya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.